kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, mengenai potensi dan masalah. Tahap awal pada proses penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana produk yang diperlukan peneliti untuk melanjutkan proyek. Penelitian ini terbentuk karena adanya potensi dan masalah yang terjadi. Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, pengaruh, daya, dan kefungsian. Potensi sendiri berarti segala sesuatu yang apabila dikembangkan akan memiliki nilai tinggi atau nilai guna yang tinggi. Sedangkan masalah berarti penyimpangan atau titik tolak dari apa yang diharapkan. Seperti contoh, saat perlombaan lari, alat ukur adalah potensi. Sedangkan masalah ada pada alat ukur yang masih manual berupa stopwatch yang memungkinkan terjadinya error. Selanjutnya mengenai masalah dalam penelitian kualitatif. Penelitian pada dasarnya berawal dari suatu masalah yang kemudian dilakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Menurut Ibnu Mukhadis dan Desna, masalah adalah suatu hal yang memerlukan sebuah jawaban. Menurut Bogdan dan Biklen, masalah dalam penelitian kualitatif dirumuskan secara umum pada tahap awal penelitian, kemudian lebih difokuskan saat pengambilan data. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang bentuk-bentuk rumusan masalah dan prinsip-prinsip perumusan masalah. Yang pertama, bentuk-bentuk rumusan masalah. Seperti telah dikemukakan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk masalah ini dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah ini berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Yang kedua, rumusan masalah komparatif merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan atau komparasi keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif merupakan rumusan masalah meneliti yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ada 3 bentuk hubungan, yaitu yang pertama, hubungan simetris merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya bersamaan atau yang diartikan sejajar. Yang kedua, hubungan kausal, hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Bentuk hubungan ini menunjukkan terdapat variabel independen atau variabel bebas, atau yang disebut variabel yang mempengaruhi, dan variabel terikat, atau yang disebut variabel yang dipengaruhi. Yang ketiga, hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan ini saling mempengaruhi. Pada pola penelitian ini tidak diketahui nama variabel independen maupun variabel dependen. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip perumusan masalah. Yang pertama, prinsip partisipasi sebagai salah satu prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang dimaksud tersebut, semua warga negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, prinsip supremasi hukum. Yang dimaksud dengan penerapan prinsip supremasi hukum dalam penelitian ini ialah kerangka hukum harus adil dan berlaku tanpa pandang bulu. Yang ketiga, prinsip transparansi. Prinsip tersebut dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dengan prinsip transparansi yang benar-benar diimplementasikan pada setiap aspek dan fungsi pemerintahan di daerah. Yang keempat, prinsip responsiveness merupakan lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dan yang kelima, prinsip akuntabilitas. Prinsip ini mendorong setiap pejabat pemerintah daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di daerahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang selanjutnya yaitu langkah-langkah perumusan masalah. Langkah-langkah perumusan masalah dalam penelitian kualitatif ada 4, yaitu langkah yang pertama,
menentukan fokus dalam penelitian. Langkah yang kedua, mencari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut, yang dalam hal ini dimasukkan dalam subfokus. Langkah yang ketiga yaitu, dari antara fokus-fokus yang terkait, diadakan pengkajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian tetapkan mana yang dipilih. Dan langkah yang terakhir adalah, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Yang selanjutnya yaitu contoh langkah-langkah perumusan masalah. Langkah pertama, sebelum menentukan fokus penelitian, seseorang peneliti harus memiliki topik terlebih dahulu. Topik penelitian dalam penelitian dapat juga langsung sebagai menjadi judul penelitian. Salah satu contoh judul penelitian kualitatif adalah pembangunan perekonomian masyarakat desa pesisir di Desa Sidoarjo. Berdasarkan topik tersebut, maka fokus penelitiannya adalah pembangunan perekonomian. Yang kedua yaitu, peneliti tertarik untuk mengetahui berbagai kemungkinan penyebab rendahnya perekonomian masyarakat di desa pesisir. Berdasarkan hal ini, peneliti mencari berbagai kemungkinan penyebab rendahnya perekonomian masyarakat desa pesisir tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor untuk subfaktor yang dikemukakan ke semua menarik untuk diteliti. Namun, peneliti harus memiliki keputusan yang jelas, faktor dan subfaktor mana yang akan diteliti secara mendalam. Dan contoh yang terakhir adalah mengaitkan semua faktor yang dipilih dengan fokus penelitian. Maka dengan demikian rumusan masalah penelitian tersebut dapat dilakukan. Namun, karena ada dua cara perumusan masalah, tentu saja selaku peneliti harus tahu terlebih dahulu cara mana yang ditempuh, baik secara diskusi maupun proporsional. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.